Halo Sobat Pendapat Masyarakat. Sebelum kalian nonton jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video terbarunya. Terima kasih. Gak usah kamu. Udah cukup sayang, udah cukup. Mimi gak akan lepas kontrol kalau untuk ngomongin kamu. Tidak akan. Sakit hati Mimi, sakit tapi gak apa-apa. Kalau kamu puas kayak begitu, kamu sanjung-sanjung orang yang di rumah pun kamu jarang ngobrol, gak ada masalah. Tapi sudah cukup. Sudah, kamu sekolah aja yang rajin, ya. Kamu buktikan sama Mimi, sama kakak Mimi, sama keluarga, sama nenek, sama tante yang pernah ngerawat kamu, tahu banget kelakuan kamu kayak gimana. Buktikan sayang, buktikan. Mimi dibully sama semua jutaan manusia yang ada di Indonesia. Mimi tidak peduli. Tapi sudah cukup sayang ya, udah cukup. Kartika, udah cukup sayang ya. Udah kamu doain aja Mimi kamu cepet mati ya, supaya kamu dapet itu yang kamu udah tahu kamu bakal dapet apa aja. Doainlah Mimi ini cepet mati. Bila perlu besok Mimi mati. Tapi kasihan adik-adik kamu masih kecil. Kalau Mimi mau telantarin kamu ya, dari dulu gak akan Mimi rawat kamu sayang. Sampai sebesar ini kamu, ya Allah. Mimi mau fokus ngurusin adik-adik kamu yang dua ini, yang masih polos, yang masih butuh banyak banget perhatian dari Mimi ya. Kalau Mimi nggak kerja ini, Lori, kalau Mimi nggak kerja, Mimi dapat uang dari mana? Kalau kamu gituin Mimi terus, nanti Mimi gimana ngurusin adik-adik kamu? Kamu tuh juga jangan egois jadi anaknya. Mungkin kamu mau bebas, sekarang kamu sudah bebas, sudah. Kalau kamu bilang katanya si laki-laki itu bisa membiayai kamu, buktikan, sayang, buktikan. Jangan kamunya kerja, jangan ya. Jangan, udah kamu fokus aja belajar. Buktikan aja kalau memang dia bisa bayar sekolah, dia bisa memenuhi kebutuhan kamu, buktikan. Loli bongkar voice note Nikita Mirzani. Anjing, ya, lu buta. Gimana? Mau dia sekolah di luar kek, dia mau apa kek, itu urusan saya. Situ gak usah tolongin, paham? Bawa Fitri Sahulteru, gimana? Udah di WhatsApp kan sama Fitri Sahulteru? Gak usah nolongin, tolong diri lu sendiri, ya, orang kampung. Gue tahu lu orang kampung, gue tahu lu orang biasa-biasa aja. Daripada lu nolongin anak gue, lu tolongin diri lu sendiri ya. Paham lu sampai di sini, Jing? Emosi gue. Pikir. Itu apa yang lo mau kasihanin dari anak usia 16 tahun di bawah umur yang bisa sekolah di luar negeri pakai biaya ibunya? Pikir sama orang yang baik-baik ya. Kalau bicara sama orang bodoh tolol yang nggak ada otaknya kayak lo, nggak butuh baik-baik ya. Mimi kenapa sih sejahat ini sama aku? Kenapa Mimi? Hati aku sakit Mimi giniin. Kenapa? Mimi udah kelewatan batas kayak gini. Aku salah apa sih sama Mimi kayak gini? Selama hidup aku gak pernah bahagia Mimi. Kenapa Mimi gak ngebolehin aku bahagia sekali aja? Mimi ngertiin aku sekali aja. Mimi minta maaf ke aku sekali aja. Kemarin aku udah minta maaf ke Mimi walaupun itu bukan salah aku, ya udah gak apa-apa. Tapi kenapa Mimi? Kita gak usah egois itu juga kok. Gak apa-apa kalau bilang minta maaf juga. Kenapa Mimi kayak gini? Udah stop keterlaluan. Mimi ambil semuanya dari aku. Mimi ambil kebahagiaan aku. Mimi ambil teman-teman aku. Mimi hancurin semuanya. Mimi egois. Kenapa Mimi egois itu? Kenapa Mimi? Aku cuma ingin Mimi ngertiin aku sekali aja. Kenapa aku selalu dikunci di kamar? Kenapa aku gak boleh bahagia? Aku capek. Aku sakit. Aku mau ke psikiater juga Mimi gak bolehin. Mimi malah justru bilang kalau aku ke psikiater mau ngapain? Lo mau jelek-jelekin mama. Mimi suruh Om Edo pukul aku. Mimi suruh orang-orang pukul aku. Kenapa? Mimi suruh aku mati berkali-kali. Kenapa?
Kenapa harus Mimi bilang aku harus mati? Kenapa Mimi selalu bilang Mimi mau bunuh aku? Aku juga gak mau dilahirin di dunia ini. Kenapa Mimi gak bisa sayang sama aku? Oke guys, berikut gue coba kasih sedikit rangkuman soal pertikaian antara Nikita Mirzani dengan anaknya Loli di live-nya malam itu. Seperti yang kita tahu bahwa hubungan antara Nikita Mirzani dengan Loli ini sedang gak baik-baik aja. Namun beberapa hari terakhir, ibu dan anak ini sudah mulai follow-followan lagi di Instagram. Dan bahkan pada saat kemarin Loli ini ulang tahun, Nikita ini juga sempat memposting ucapan selamat untuk anaknya itu. Dan video ucapan selamat ulang tahun dari Nikita ini juga di-repost di story-nya Loli. Suasananya kembali memanas, dimana pada saat Nikita ini sedang melakukan live streaming di Instagram pribadinya. Pada saat Nikita ini sedang menanggapi komentar-komentar dari netizen, Loli ini tiba-tiba masuk ke live-nya Niki dan berkomentar. Yang dimana kurang lebih komentar Loli ini mempertanyakan kalau misalkan duitnya habis, apakah Nikita ini akan mengiriminya duit lagi, dan apakah Nikita ini masih akan tetap membiayai sekolah Loli di London. Hal tersebut membuat Nikita marah dan akhirnya dia membahas semuanya. Dia mengatakan sebagai anak seharusnya Loli tidak mempertanyakan pertanyaan seperti itu kepadanya. Karena selama ini seperti yang kita tahu bahwa Nikita ini sebagai ibu lah yang membiayai semua keperluan Loli hingga Loli ini bisa sekolah di London dengan biaya yang sangat mahal. Lalu Nikita mempertanyakan soal saldo Loli yang tinggal 100.000 rupiah lagi di ATM-nya. Baru sekitar 3 minggu Loli sudah menghabiskan sekitar 50 juta rupiah. Nikita mempertanyakan kemana uang tersebut karena ini belum 1 bulan. Sedangkan selama Loli di London semua biaya-biaya sudah dibayar dan semua keperluannya sudah disiapkan. Dan Nikita juga mengatakan bahwa dia sudah mengetahui uang tersebut ditransfer kemana oleh Loli. Tapi Nikita tidak menyebutkan secara gamblang siapa yang menerima duit dari Loli tersebut. Nikita juga mempertanyakan soal uang endorse Loli yang dimana Loli ini menjadi brand ambassador untuk 6 merek sekaligus yang menurut Nikita Mirzani, Loli ini sudah mendapatkan sekitar ratusan juta dari uang endorse tersebut. Namun uang itu dikemanakan? Tapi yang gue tangkap dari omongan Nikita ini, dia tidak mempermasalahkan soal duit tersebut. Dia hanya mempertanyakan kemana uang itu perginya. Nikita juga menyinggung soal hadiah yang dia kirimkan untuk Loli ke London, yang dimana menurutnya Loli sudah menerima hadiah tersebut, tapi Loli tidak mengatakan terima kasih atau tidak ada apresiasi sama sekali. Padahal sebelumnya mereka ini sudah whatsappan dan Loli ini sudah minta maaf dan Nikita sudah memaafkannya. Karena sepertinya sebagai seorang ibu dia tidak mau memperpanjang masalah dengan anaknya dan dia juga sudah memaklumi keadaan anaknya yang memang masih labil. Nikita juga menyinggung soal guardian angelnya Loli yang di sini yang kalau saya lihat sih sepertinya yang ditujukan adalah Tony Dedola. Di sini Nikita menyindir kalau memang dia mau mengadopsi Loli ini, kenapa dia tidak membiayai kebutuhan Loli di sana, termasuk kebutuhan sekolah Loli yang sangat mahal. Kok malah sekarang Loli ini jadi open endorse. Dan soal open endorse ini kita mengatakan bahwa seharusnya Loli ini tidak mesti open endorse, yang dimana Loli ini sudah terjamin semuanya. Loli bukanlah anak yang berkekurangan secara materi. Bahkan dia mengatakan semua yang dia lakukan dan semua hartanya adalah milik anak-anaknya termasuk Loli. Dan dia juga mengatakan kalau misalkan suatu saat dia meninggal bahwa Loli ini sudah mendapatkan lebih banyak harta dibanding saudara-saudaranya. Jadi Loli ini mendapatkan bagian lebih banyak dibanding adik-adiknya. Mungkin karena saking sedih dan kecewanya dengan Loli, Nikita ini sampai mengatakan untuk Loli ini mendoakannya agar cepat-cepat meninggal biar Loli ini bisa mendapatkan banyak harta. Karena menurutnya selama ini dia berjuang mati-matian cari uang itu semua untuk anak-anaknya. Nikita juga menyinggung soal rencana Tony Dedola yang akan mengadopsi Loli sebagai anaknya. Seperti yang kita tahu bahwa di Instagram Loli sendiri dia sudah menggunakan nama Dedola di belakang namanya, tidak lagi menggunakan nama Mirzani. Sampai-sampai Nikita ini membahas soal ayah kandung Loli, Auzawa, yang memang masih hidup, yang dimana menurutnya ayah kandung Loli ini akan sakit hati dengan sikap Loli saat ini. Dan kenapa Nikita ini sampai membahas hal tersebut di live padahal itu adalah hal pribadi? Dia mengatakan karena Loli duluan yang mengomentarinya di live, jadi dia harus menjawabnya di live biar semuanya juga tahu. Jadi begitu guys ya, sebenarnya ini hanya pertikaian anak dan ibu, biasalah anak remaja begitu ya. Dan menurut gue pribadi, di luar dari kontroversinya, Nikita ini adalah seorang ibu yang baik kok, ibu yang bertanggung jawab untuk menafkahi dan mengurusi anak-anaknya sendiri ya. Gitu guys ya, gimana menurut kalian? Loli anak Nikita Mirzani dicap anak durhaka, uang 50 juta habis untuk hura-hura. Kan kamu kalau Mimi mati, kamu dapat apa? Kamu tahu Loli? Kamu tahu Mimi kalau mati nih ya, kalau Mimi udah mati besok nih ya, kamu tahu kamu dapat apa? Kamu tahu kamu dapat apa? Bagian-bagian kamu lebih besar dibanding adik-adik kamu, Loli, kamu harus tahu itu. Berita viral kali ini datang dari Loli anak Nikita Mirzani. Baru kemarin sempat damai dengan ibunya, Loli ini kembali membuat Nikita Mirzani naik pitam guys. Gara-garanya Loli ini tuh komen di live Nikita Mirzani semalam ya guys. Loli ini menyinggung uang 50 juta yang di rekening itu sudah habis gitu guys. Mungkin karena banyak banget yang menyinggung uang 50 juta itu, jadi Loli ini tuh geram terus berkomentar seperti itu ke live Nikita Mirzani guys.
Nah, karena inilah puncak amarah Nikita Mirzani, guys. Nikita Mirzani ini bertanya langsung nih kepada anaknya, uang 50 juta itu buat apa? Soalnya uang 50 juta itu tuh habis dalam waktu 3 minggu aja, guys. Kalau klarifikasi Loli kemarin sih, katanya uang itu diperlukan untuk biaya sekolahnya gitu ya, guys. Tapi dalam live-nya, Nikita Mirzani itu mengatakan kalau kebutuhan sekolah Loli dan segala kebutuhan hidupnya ini sudah ditanggung oleh Nikita Mirzani. Dan sudah lunas dan sudah dipenuhi gitu loh. Bahkan kebutuhan makan dan minum, terus kebutuhan cuci baju pun sudah ada yang ngatur gitu loh, guys. Jadi menurut Nikita Mirzani ini tuh Loli sudah enak banget nih tinggal di sana gitu. Tinggal mikirin sekolah aja, nggak mikirin yang lain-lain. Nikita Mirzani ini juga ngamuk, guys, gara-gara Loli ini menerima endorse sebagai brand ambassador 6 produk, guys. Dan bayarannya pun nggak main-main loh, guys, ratusan juta rupiah. Tapi uang itu tuh nggak tahu di mana gitu loh, guys. Menurut Nikita Mirzani, uang hasil endorse dari putrinya ini tuh dikirim ke seseorang, guys. Tapi dalam live-nya, Nikita Mirzani ini enggan menyebut seseorang itu ya. Tapi banyak banget nih dari netizen kalau seseorang itu adalah Tony, yaitu ayah sambung Loli sendiri gitu. Bahkan dalam live-nya, Nikita Mirzani ini tuh sampai nangis loh, guys. Nikita Mirzani ini pun sempat menyuruh anaknya untuk mendoakan dirinya supaya cepat meninggoy. Agar Loli ini tuh cepat mendapatkan warisan dari dirinya gitu, guys. Gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya. Jangan lupa follow dan like video ini karena aku bakal upload setiap hari video terbaru khusus buat kamu. Thank you and see you to next video. Bye-bye. Gak usah kamu. Hai, aku izin Stitch ya. Aku dengan MM itu melihatnya dari seneng sampai nggak seneng, sampai sebel. Tapi khusus untuk live-nya yang ini, dia mengingatkan aku with my mom. Karena aku sempat kayak Loli, dibesarkan oleh a single mother. Dan ada masa-masanya aku juga memberontak sama seperti Loli. Dan aku pernah nih punya ribut, cuman ya dulu nggak di live IG atau live TikTok ya, maklum. Saya orang jadul. Ibu saya ngomong seperti ini, udah cukup kamu nyakitin hati mama. Sudah cukup. Dan mama tidak akan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati kamu. Karena kedahsyatan semua perkataan yang keluar dari seorang ibu. Jadi Nikita Mirzani itu bisa menjadi orang yang ngeselin, nyebelin ya. Tapi she's a mother. Dan untuk live ini dia menunjukkan sisi ibu banget gitu. Saya berempati dengan dia. Mengharapkan pembicaraan seperti ini seharusnya tidak di live TikTok atau IG. Dan saya merasakan sakitnya. Kali ini rasanya intonasi dan pemilihan katanya dia itu menunjukkan she's an eagle mother, yaitu seorang ibu dengan mata seperti burung elang. Melindungi anaknya sebadai apapun yang dia harus hadapi dan sesakit apapun yang harus dia terima dari lingkungannya. Teman-teman, have some empathy juga buat NM. Dan juga buat Loli, ini adalah permasalahan ibu dan anak yang kita nggak bisa ikut campur. Ya kan? Komen dong. Doain aja Mimi cepet mati, Loli. Biar kamu langsung dapat harta Mimi. Oke, saya Sultan Dangdut Indonesia terpaksa turun gunung ya untuk menanggapi fenomenal masalah konflik antara ibu dan anak. Nikita Mirzani dan anaknya. Jadi begini ya, Neng Niki ya. Jadi ada istilahnya hukum tabur tuai gitu. Setiap yang menanam kebaikan akan tumbuh dengan kebaikan pula. Begitu pula sebaliknya. Begitu Neng Niki. Jadi menurut saya ya kita tahu sendiri ya. Neng Niki itu seperti apa gitu, karakternya seperti apa. Jangankan hukum gitu kan, neraka aja dia berani moncrot lagi. Neraka aja dia berani gitu, dia berani masuk neraka gitu. Jadi apa ya, anak tuh kan merekam gitu, merekam perilaku ibunya, orang tuanya. Makanya untuk Mbak Niki, ini saran saya aja ya, sebagai Sultan Dangdut Indonesia menyarankan, cobalah untuk
kedepannya ini rubah pola mindsetnya gitu, rubah sifatnya, karakternya gitu, rubah semuanya gitu. Coba lebih mendekatkan diri lagi kepada Sang Maha Kuasa gitu. Begitu aja sih. Jadi menurut saya ya, itu mungkin buah karma dari perilaku Anda sendiri, ya kan? Kalau menurut kalian gimana nih? Gimana? Setuju gak menurut Sultan Dangdut Indonesia? Oke, saya Sultan Dangdut Indonesia akan naik lagi ke atas singgasana saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Suruh anak gue open endorse, sok-sokan mau mandiri. Untuk kasusnya Nikita Mirzani dengan anaknya, jujur ya, aku bukannya berpihak kepada Nikita Mirzani ya. Perasaan ibu itu terasa di aku ya. Ketika kita memiliki anak yang sudah beranjak dewasa, bagaimana sikap anak terhadap kita yang terkadang bertentangan dengan pola pikir kita, itu terkiris. Untuk kasusnya Loli ini, aku rasa Loli ini udah berlebihan ya, bersikap terhadap orang tuanya. Ya benar, saya berpihak kepada Nikita Mirzani ketika anaknya ini bersikap yang tidak sesuai dengan apa yang ya norma susila terhadap orang tua gitu ya. Loli ini berlebihan ya, menurut aku Loli ini sangat berlebihan, mengedepankan rasa egonya terhadap ibunya ya. Untuk Loli, sadarlah bahwa ibu itu berguna untukmu. Oke, Loli.